teman-teman semua. Hari ini kita akan bicara tentang pengantar filsafat hukum. Sebelum masuk kepada filsafat hukum, saya akan menjelaskan dahulu tentang apa itu filsafat. Filsafat secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu philo dan sophia. Philo berarti cinta, sophia adalah kebijaksanaan. Maka filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Secara bahasa Arab, filsafat adalah kegandrungan orang untuk mencari sebuah kebenaran. Karena memang tujuan dari filsafat adalah untuk mencari kebenaran yang hakiki. Sebagai salah satu bentuk usaha manusia yang memang memiliki rasa ingin tahu. Setidaknya untuk menemukan kebenaran banyak cara. Yang pertama, kebenaran itu dilalui dengan cara indrawi. Indrawi adalah melihat kebenaran secara panca indera. Contoh, panas, dingin, dengan menggunakan panca indera kita. Namun, panca indera sangat dibatasi. Karena sesuatu yang terlihat belum tentu benar adanya. Sehingga membutuhkan logika, rasionalitas yang itu memang bermain di situ di dalam filsafat. Dengan filsafat orang menjadi rasional untuk mengetahui dengan kebenaran. Ada juga kebenaran secara teologis, yaitu kebenaran secara agama. Yang kadang-kadang itu membutuhkan keyakinan tanpa melalui rasionalitas. Ada juga kebenaran agama dengan rasionalitas. Oleh saat itu, kemudian filsafat hadir untuk mencari bagaimana sebuah kebenaran. Di dalam filsafat ada 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ontologi adalah bicara apakah sesuatu ini. Kita berpikir tentang filsafat hukum di sini. Apa itu hukum? Yang kedua bicara epistemologi, bagaimana hukum? Dan yang ketiga kita bicara aksiologi, yaitu untuk apa itu hukum. Di dalam filsafat hukum adalah membicarakan itu, mengetahui bagaimana hukum. Apakah hukum itu? Dan untuk apa hukum itu ada? Tentunya tidak lepas dari berpikir secara 5W 1H. Yang kita biasa ketahui. Nah, di dalam filsafat hukum ada 4 hal yang harus diketahui. Berpikir filsafat adalah berpikir radikal. Jangan dipahami bahwa radikal ini sesuatu yang negatif. Radikal itu adalah berpikir jauh atau menabrak pakem-pakem yang ada. Setidaknya dia akan berhadapan dengan mainstream. Itu adalah bagian dari berpikir filsafat. Karena filsafat membutuhkan pikiran yang kritis. Tanpa berpikir kritis, maka tidak akan ada filsafat. Yang kedua dalam berpikir rasional. Itu adalah kunci dari filsafat. Dan berpikir dialektis. Ya. Nah, kenapa orang itu berfilsafat? Pertanyaan selanjutnya. Kenapa orang itu berfilsafat? Karena yang pertama, orang berfilsafat itu karena heran. Bingung, apa ini? Kenapa ini ada? Mereka mencari kebenaran itu. Ada yang kemudian mencari kebenaran dengan melihat, oh ini matahari, oh ini bulan, oh ini bintang. Tapi belum tentu hal yang bersifat panca indera hanya dijelaskan saja secara panca indera. Tapi seorang yang berpikir filsafat heran, kenapa ini ada? Apa ini? Apakah matahari itu? Bagaimana proses matahari itu bekerja? Dan untuk apa matahari itu ada? Maka dari berpikir filsafat itu sebetulnya kita sudah berpikir tentang bagaimana menemukan sesuatu secara metode ilmiah. Oleh karena itu tidak beralasan, oleh karena itu tidak salah kalau kemudian orang mengatakan filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan. Jadi karena dia heran, karena dia apa yang ada. Yang kedua, kenapa orang berfilsafat? Karena dia ragu, dia nggak yakin. Ini apa? Ini untuk apa? Bagaimana proses bekerjanya?
Dan apa fungsinya? Sehingga orang berpikir ragu. Keraguan yang ada di dalam diri manusia kemudian membuat manusia itu berfilsafat. Dan yang terakhir adalah bahwa orang berfilsafat karena dia sangsi. Atau karena dia sadar bahwa dia harus berpikir, bahwa dia harus berfilsafat, bahwa dia harus mengetahui ini untuk apa, bagaimana, dan apa. Itu yang menyebabkan orang berfilsafat. Orang berpikir tentang hukum. Dia sadar, oh ini ada hukum. Apa hukum itu? Bagaimana hukum itu bekerja? Dan sebenarnya untuk apa itu hukum? Baik, teman-teman semua, kemudian kita akan berbicara tentang, karena ini adalah kajian filsafat, sehingga tadi filsafat adalah hal yang sangat penting. Yang pertama, sebagai seorang akademisi mengetahui tentang filsafat. Tidak mungkin seorang akademisi tidak bisa tentang filsafat. Karena ada 3 hal itu, dari ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Sehingga tidak serta-merta orang membicarakan tanpa berpikir 3 hal itu. Dan 3 hal itu harus diketemukan secara mendalam. Karena ini adalah filsafat hukum, maka berpikir untuk mencari kebenaran. Apa itu hukum? Bagaimana hukum itu bekerja? Dan untuk apa itu hukum? Setidaknya banyak tokoh-tokoh filsafat yang bicara tentang itu. Namun sebelumnya saya akan mereview dulu tentang hukum. Pengertian hukum. Hukum merupakan seperangkat kaidah normatif yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, berfungsi sebagai pedoman perilaku untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Jika kaidah itu dilanggar, maka orang diberikan sanksi. Oleh sebab itu, dari definisi hukum, salah satu definisi hukum dari atas tadi, maka apa itu definisi hukum harus mengandung 6 unsur. Yang pertama, definisi hukum yaitu adalah kaidah normatif. Mohon maaf, kita harus bicara pertama dari sisi perspektif hukum positif. Walaupun nanti kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya filsafat hukum dari perspektif tokoh-tokoh yang tidak mesti positivis. Nah, kita bicara dulu positivis. Yang pertama bahwa hukum itu adalah kaidah normatif. Kemudian yang kedua, hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang. Ada badan yang berwenang. Ada yang memiliki otoritas untuk membuat hukum. Yang ketiga, hukum berfungsi sebagai pedoman tingkah laku. Hukum tidak kemudian berfungsi sebagai hukum untuk diri sendiri. Ini perbedaan antara hukum Islam dengan hukum positif. Kalau hukum Islam mungkin sendiri pun diatur. Tetapi di dalam hukum positif, kita bicara filsafat hukum dan aturan. Hukum itu mengatur ketika orang berperilaku. Hukum mengatur ketika orang bertemu dengan orang lain. Hukum mengatur ketika orang berhubungan dengan orang lain. Maka di situ ada hukum. Dan yang keempat bahwa hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan. Apalah arti hukum kalau dia tidak bertujuan untuk kesejahteraan? Adanya hukum bikin orang sejahtera. Kalau tidak bikin sejahtera, maka buat apa hukum? Karena salah satu unsur dari hukum adalah membuat sejahtera. Yang kelima, hukum bersifat memaksa. Hukum memaksa kita untuk kemudian bertindak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam hukum. Maka sesuatu yang tidak bersifat tidak memaksa, tidak disebut sebagai hukum. Mungkin dalam bahasa lain adalah nasihat. Atau saran lah. Tetapi hukum bersifat memaksa. Hukum mengatakan kita berlalu lintas harus begini. Memiliki SIM, lulus, dan kemudian tidak mengganggu orang lain. Itu hukum. Dan kita dipaksa untuk menaati sesuatu. Maka wajar kalau kemudian ada yang mengatakan hukum itu bersifat eksternal di dalam diri manusia. Nah, ini berbeda dengan agama. Agama, di dalam agama itu ada hukum tapi bersifat inside dalam diri manusia.
Walaupun nanti kemudian kita akan temukan beberapa tokoh-tokoh filsafat hukum yang berbeda. Saya bicara di sini filsafat hukum dalam arti kekinian. Jadi hukum bersifat memaksa, dan yang terakhir hukum harus memiliki sanksi. Tanpa sanksi, maka itu bukan hukum. Jadi hukum harus memiliki sanksi. Oleh sebab itu, ciri-ciri dari hukum adalah salah satunya adalah dia berbentuk normatif, yang artinya dia berupa dari sesuatu yang normal. Nah, sekarang akan saya sebutkan tentang persoalan kaidah hukum normatif. Hukum sebagai kaidah normatif terdiri dari perintah, larangan, hak, dan kewajiban. Jadi di dalam hukum harus memuat perintah. Apa yang diperintahkan oleh hukum? Hukum memerintahkan A, hukum memerintahkan B, hukum melarang A, dan hukum melarang B. Contoh saja, setiap orang diperintah di dalam hukum, atau seseorang diperintah apabila melakukan perkawinan, dia harus dicatatkan. Di dalam aturan lalu lintas, hukum lalu lintas dikatakan ada perintah. Kalau orang ingin berjalan di jalan raya naik kendaraan, maka dia harus memiliki SIM. Diperintahkan untuk memiliki SIM. Tergantung dengan jenis kendaraannya. Yang kedua, hukum berisi larangan. Tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh menyakiti orang lain. Itu larangan. Dan yang ketiga, hukum berisi tentang hak. Ada hak. Contoh, demonstrasi. Demonstrasi itu adalah hak. Bolehkah orang berdemonstrasi? Silahkan. Tapi di dalam demonstrasi ada perintah untuk menjaga ketertiban. Tidak boleh merusak, tidak boleh menyakiti orang lain. Hak. Ada undang-undang perlindungan anak. Itu adalah berisi tentang hak. Apa hak anak? Oh, anak harus melakukan. Itu hak. Sehingga hukum harus memuat tentang hak. Selain memuat tentang perintah, memuat tentang larangan, juga memuat tentang hak. Dan yang terakhir adalah memuat tentang kewajiban. Nah, 4 hal itu yang ada di dalam kaidah normatif hukum. Teman-teman semua, kalau kita bicara kaidah, setidaknya ada 4 kaidah. Yang pertama adalah kaidah sosial. Yang kedua, kaidah kesusilaan. Yang ketiga, kaidah agama. Dan yang keempat, kaidah hukum. Ini berbeda-beda. Kaidah sosial belum tentu dia kaidah agama. Kaidah agama belum tentu kaidah kesusilaan. Karena persoalan kesusilaan berbeda-beda. Dan kaidah yang keempat, kaidah hukum. Yang kita pelajari adalah kaidah hukum. Bukan kaidah sosial, bukan kaidah kesusilaan, apalagi kaidah agama. Sehingga kita pelajari di dalam filsafat ini adalah kaidah-kaidah hukum. Yang walaupun itu berangkat dari kaidah kesusilaan atau kaidah agama. Walaupun kemudian kaidah normatif tidak melulu tentang hukum, namun yang kita pelajari di sini adalah kaidah hukum. Walaupun ada kaidah sosial. Contoh saja misalnya, apa sih kaidah normatif? Apa sih kaidah hukum? Tadi kita sudah pelajari kaidah hukum adalah berisi hak, larangan, kewajiban. Kewajiban, perintah, larangan, hak, dan kewajiban. Maka kalau kita bicara pada kaidah kesusilaan berbeda. Karena nanti kita akan bicara pada bagaimana hukum mengatur itu. Nah, teman-teman semua, apa itu norma hukum? Norma hukum itu adalah sesuatu yang bicara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini sesuatu yang beriringan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
Setiap orang memiliki hak dan setiap orang memiliki kewajiban. Itu norma hukum. Maka ketika ada norma hukum tidak memuat hak dan kewajiban, maka dia bukan norma hukum. Norma susila hanya bicara tentang mungkin kewajiban saja, tidak hak. Norma agama bicara kewajiban untuk beribadah. Nah, norma hukum bicara hak dan kewajiban, karena hak dan kewajiban itu ada di dalam hukum. Yang kedua, di dalam norma hukum bicara tugas dan wewenang. Hukum bicara siapa yang bertugas dan siapa yang berwenang. Kalau kita bicara norma agama, itu menjadi kewenangan Tuhan. Norma agama banyak, misalnya orang akan nanti mendapatkan pahala, nanti mendapatkan dosa. Tapi norma hukum bicara tugas dan wewenang. Siapa yang bertugas untuk melakukan penegakan hukum? Siapa yang bertugas untuk membuat hukum? Siapa yang bertugas untuk mengadili? Dan kalau bicara tugas macam bicara kewenangan. Tidak kemudian orang bertugas untuk menegakkan hukum, kemudian dia juga bertugas untuk membuat hukum. Setiap tugas memiliki kewenangan-kewenangan yang berbeda. Dan pembagian tugas itu ada di dalam hukum. Contoh saya katakan, polisi bertugas untuk menegakkan hukum. Dia tidak bertugas untuk mengadili, sehingga kewenangannya hanya pada penegakan hukum. Bukan kewenangan mengadili seseorang. Legislatif memiliki kewenangan untuk membuat hukum. Tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, karena dia tidak bertugas sebagai penegak hukum. Begitu juga hakim. Hakim memiliki tugas mengadili sebagai aspek yudikatif. Tetapi dia tidak memiliki kewenangan untuk menangkap orang. Dia tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Karena itu fungsi dari atau tugas dari kepolisian. Sama dengan jaksa. Bertugas menuntut. Jaksa tidak bertugas untuk mengadili. Tugas jaksa adalah menuntut dan mendakwa seseorang yang memang dituduh bersalah secara negara. Mungkin kalau ada jaksa yang sekaligus hakim ada di dalam film Cina, yaitu Judge Bao. Selebihnya nggak ada. Ya. Nah, pembagian tugas dan wewenang ini adalah bagian dari norma hukum. Sehingga absurd kalau kemudian kita katakan orang yang bertugas pada satu sektor memiliki kewenangan yang luar biasa. Itu yang kemudian disebut dengan orang yang otoriter. Atau orang yang memiliki power secara berlebihan. Nah, kenapa kemudian kewenangan-kewenangan ini ada? Karena supaya dibatasi. Pembatasan-pembatasan ini terjadi karena realitasnya bahwa hukum itu mengatur sesuatu. Bisa dibayangkan kalau dia pembuat hukum, dia penegak hukum, dan dia juga mengadili. Maka semua orang ini ketika dia ditangkap itu sudah pasti bersalah. Kalau misalnya dia dituduh sesuatu, dia akan bersalah. Karena apa? Ini berbeda-beda. Maka di dalam isi norma hukum adalah bicara tentang tugas dan kewajiban. Dan itu yang tugas dan kewenangan. Sehingga kewenangan orang itu tidak mutlak. Tidak ada orang memiliki tugas yang luar biasa. Contoh saja kalau kita belajar, karena Anda semua di UIN, maka ada Nabi Muhammad yang memang tugasnya sebagai Nabi. Dan kewenangannya adalah kewenangan Nabi, bukan kewenangan Tuhan. Begitu juga di dalam hukum. Yang selanjutnya, isi norma hukum adalah tentang keadilan. Sehingga hukum yang benar adalah hukum yang berkeadilan. Yang bicara ada hak dan kewajiban, ada perintah dan larangan, dan ada tugas dan wewenang. Orang memiliki hak dan kewajiban. Di dalam hukum ada perintah dan larangan. Di dalam hukum ada tugas dan kewenangan. Maka sudah dipastikan dia akan setidaknya memenuhi nilai-nilai keadilan. Nah, jadi hukum yang benar adalah hukum keadilan. Kita akan kembali pada, sehingga
hukum itu tidak serta-merta dia sewenang-wenang. Hukum bukan kesewenang-wenangan. Hukum berbasis pada tugas dan kewenangan, hukum berbasis pada perintah, dan hukum berbasis pada larangan, hukum berbasis pada hak dan kewajiban. Nah, hukum itu bukan tujuan. Saya contohkan bahwa hukum bukan tujuan. Saya akan contohkan misalnya begini. Ada orang naik motor, dia menggunakan alat. Hukum itu bukan tujuan. Hukum itu alat. Sehingga lucu kalau orang bicara hukum itu tujuan. Contoh. Ada orang naik motor. Seorang naik motor, jalan mungkin dari menuju puncak. Atau dia naik mobil, atau dia naik kendaraan umum, atau naik kendaraan. Dia kencang, speedometernya menunjukkan 200, speedometernya, wah dia terus kencang dan kemudian dia nggak bisa sanggup, tabrakan dia. Saya nggak bicara mati atau tidak, itu urusan Tuhan. Tapi dia tabrakan. Kan kita lihat hukumnya apa? Kalau kita melihat itu, hukum itu bukan tujuan. Hukum itu ibarat sebuah sepeda motor yang dikemudikan orang itu, maka dom atau jarum sepeda motor itu menunjukkan aturan bahwa kita tidak boleh memacu kendaraan sampai sekian. Itu aturan. Ketika dia menabrak, kemudian dia harus membayar kerugian. Itu sanksi. Jadi hukum itu bukan tujuan, hukum itu alat. Alat yang kemudian dipakai untuk mengatur orang. Alat yang kemudian, kalau ibaratkan motor, sepeda motor, ibaratkan rem. Kita tidak mau mencuri karena memang ada aturan yang bikin kita tidak boleh mencuri. Sehingga aturan itu menjadi rem. Orang tidak mau korupsi. Bisa jadi karena rem. Ada hukum aturan yang sanksinya sekian. Maka orang menjadi tidak korupsi karena adanya rem. Orang berjalan, berbicara, itu hal yang biasa. Tapi berbicara dengan berhati-hati ibaratnya seperti speedometer. Speedometer yang kemudian kita harus, karena ketika kita berbicara dan kemudian membuat fitnah, hoax, maka ada aturan sendiri. Jadi hukum itu adalah alat dan tujuan. Maka kita bicara hukum itu sepertinya seperti segitiga. Yang pertama bicara hukum adalah bicara keadilan. Bicara hukum adalah bicara kemanfaatan. Dan bicara hukum adalah bicara kepastian. Nah, ini semua akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian untuk pengantar awal tentang filsafat hukum. Silahkan Anda komen atau Anda melakukan review terhadap apa yang